Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan kembali ke Bang Margarito. Tadi ada pertanyaan terputus, Bang. Apakah ini juga termasuk sebagai intervensi kepada pihak peradilan ataupun juga proses peradilan begitu ya? Mengingat saat ini masyarakat dan juga negara kita ini gencar untuk melakukan pemberantasan korupsi, kemudian juga menyoroti para koruptor-koruptor yang kelas kakap begitu ya. Apakah ini tidak semacam dikecewakan dengan keputusan baik itu abolisi maupun juga amnesti ini? Oke, saya mengerti itu gitu ya. Itu juga pernah diperdebatkan sebenarnya di badan badan panitia ad hoc 1 panitia ad hoc 1 badan pekerja MPR pada waktu bikin pasal ini. Profesor Sayatapi almarhum itu mengatakan begini, kalau keadilan itu dihancurkan di pengadilan, dalam persidangan pengadilan, bagaimana cara Anda memulihkan? Maka Profesor Sayatapi setuju dengan memulihkan keadilan itu dengan cara berikan hak amnesti dan abolisi itu kepada kepada presiden. Jadi dengan kata lain, amnesti dan abolisi adalah cara non judicial, cara non-judicial dalam memulihkan keadilan. Cara pandang itu juga dipakai oleh Oliver Wendell Holmes, cara pandang itu juga dipakai oleh Felix Frankfurter, 2 hakim agung Amerika Serikat pada tahun 1918. Bahwa ini adalah cara non-judicial mengoreksi kehancuran keadilan yang terjadi di pengadilan, atau kehancuran keadilan yang tidak bisa lagi dipulihkan oleh pengadilan, maka dipulihkan melalui cara ini. Intervensi, maka saya bilang tidak. Mengapa tidak? Karena ini otoritas, karena ini wewenang. Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Presiden. Sehingga kalau dia menggunakan wewenang itu, kita tidak dapat dengan alasan apapun, tidak dapat mengatakan itu sebagai intervensi. Oke, sekalipun itu digunakan oleh kepada pihak yang salah begitu ya. Pada pihak yang misalnya kita katakan koruptor yang benar-benar kelas kakap. Kalau Anda belum dihukum, Anda sudah dihukum, Anda pasti dinyatakan salah oleh pengadilan kan. Tapi untuk sampai menyatakan Anda salah, itu cara data yang menjadi basis menyatakan Anda salah itu tidak valid. Peradilannya sendiri tidak valid. Seperti kita semua tahu kemarin-kemarin ini begitu banyak orang memprotes peradilan terhadap pengadilan terhadap peradilannya Pak Lembong gitu ya. Begitu banyak juga orang memprotes peradilan terhadap peradilannya Pak Hasto gitu ya. Jadi dalam tanda petik terlihat ada luka. Ada luka yang terlihat jelas di mata publik, setidaknya sebagian orang, bahwa ada yang lek di dunia peradilan ini. Lalu tapi orang-orang itu tetap dihukum juga. Jadi dapat dikatakan bahwa loh, ini menghukum dengan cara yang atau dengan alasan yang tidak tepat. Itu berarti ada keadilan yang dilukai. Nah, bagaimana memulihkan keadilan yang dilukai itu? Satu-satunya dengan cara itu. Abolisi dan juga amnesti itu ya. Itu dipikirkan oleh para pembuat Undang-Undang Dasar 1945. Mau apa kita? Oke, baik. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau Anda lihat caranya Pak Prabowo ini, apakah juga sebagai salah satu cara lain untuk meredam oposisi begitu ya? Selain kita bermain dengan mungkin kursi-kursi ataupun juga perubahan-perubahan di tingkat kementerian begitu. Ini kalau bahasa milenial katanya Gen Z ini soft spokennya Pak Prabowo. Ya, soft power gitu. Tidak secara langsung ingin mematikan oposisi, tapi karena ada konteks kemerdekaan 17 Agustus, otomatis kita akan ngomong ke narasi yang lebih besar bangsa. Tapi sedikit banyak ya pastilah ada arahan bagaimana rekonsolidasi elit itu bisa terjadi pasca pemilu 2024. Karena kita tahu, karena kita tahu, nggak usah pakai baju merah, nggak usah pakai baju ini, ayo kita bareng-bareng, ini bangsa kita. Gitu itu, kan. Ayo mari kita kerjakan. Kira-kira gitu ya Mas Agung ya. Betul. Jadi itu benar tuh. Konsolidasi elit terjadi dan diharapkan bisa menguatkan pemerintah. Tapi kan saya mikirnya begini, PDIP ini kan tadinya saya berharap sebagai wasit. Ya, bahkan kalau main bola itu wasit terbaiknya Pierluigi Collina tuh, terbaik dunia. Tapi Italia. Tapi sekarang merangkap menjadi pemain. Ya, karena ada situasi dan kegentingan tertentu ya. Jadi karena Bu Mega presiden kelima, jadi saya analogikan seperti Zinedine Zidane lah ya. Jadi ya tapi dia pemain dan wasit yang profesional gitu, karena ada ruh presiden nomor 1 nih, Soekarno, penjaga gawang semacam itu yang ingin memastikan pun mereka merapat tidak ada rel konstitusi yang dilanggar, tidak ada kebijakan tidak populis yang dibuat. Jadi dalam konteks itulah saya lihat. Nah sementara Pak Prabowo ini presiden ke-8 nih,
Toni Kroos kalau di Real Madrid. Jadi biasanya kalau pakai bahasa bola lebih dipahami gitu ya, Bang. Analoginya. Jadi ini playmaker nih Toni Kroos. Ya kalau di Arsenal sekarang Arsenal yang kemarin itu sama Thomas Partey gitu ya. Mengatur serangan gitu. Jadi Pak Prabowo mengorkestrasi semua sehingga apa? Tinggal tergantung poros-poros kekuasaan ini apakah menyambut umpan lambungnya ini untuk lebih terkonsolidasi, lebih tertib dalam beroposisi ataupun berkoalisi sebagai penyeimbang tadi, atau malah sebaliknya melakukan offside semacam itu. Tapi jadi, nantinya akan tetap melakukan reshuffle kan kalau seperti Mas Agung persis karena hadiah politik berupa amnesti ini bukan yang pertama. Tapi apakah secara politik hadiah ini tidak cukup besar untuk PDIP? Nah cukuplah. Belum, jadi hadiahnya terus berlanjut nih Bang dari awal. Kalau misalkan kita ambil ke belakang, ada tatip yang tidak diotak-atik Mbak Puan jadi ketua DPR. Kemudian disambut ada revisi undang-undang TNI yang jadi undang-undang. Kemudian yang terakhir amnesti. Hadiah ini akan terus berlanjut kalau sama-sama saling paham, sama-sama saling mengerti bahwa setelah saya memberi, kamu menerima. Setelah kamu menerima, kamu akan memberi. Seperti itu seterusnya. Tapi ini nggak akan langgam. Sampai pada momen tadi jelang pemilu 2029, kita tinjau ulang lagi, kita lihat dulu apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak seperti itu. Oke, baik. Mas Agung, kalau Anda melihat apakah dengan keputusan Pak Prabowo ini tidak justru menimbulkan potret ya bahwa balik-balik lagi orang kuat ini akan lolos dari hukum? Iya, saya melihat dalam konteks politik ini hak prerogatif beliau sangat subjektif, tapi ada objektif publik yang nggak bisa kita nafikan. Karena publik melihat ada hal-hal minor dalam proses peradilan kemarin yang itu direspon oleh istana dengan cukup ciamik menurut saya. Karena ketemu kepentingan subjektif tadi dengan arahan objektif itu dan Presiden memutuskan terlepas nanti ada ekses dari keputusan ini itu urusan lain. Tapi minimal Presiden sudah berbuat yang paling pas, yang pantas agar apa? Kita minimal bisa berpikir lebih besar, lebih jauh bagaimana membangun bangsa ini seperti itu. Baik, saya kembali ke Bang Margarito. Terakhir mungkin Bang, kalau kita lihat ini sudah terjadi abolisi dan juga amnesti ini, dampak jangka panjangnya menurut Anda seperti apa? Saya rasa kita akan terus terkonsolidasi sebagai bangsa begitu ya. Ini menjadi energi baru untuk kita pacu bangsa ini berjalan bersama, bekerja bersama dengan semangat bersama mencapai cita-cita kita di kemerdekaan kita itu ya. Anda pasti tahu kemiskinan kita masih banyak, begitu ya. Daerah terbelakang kita masih banyak, kesehatan kita masih juga amburadul di mana-mana, begitu ya. Dan sedang diusahakan dan saya rasa memang untuk semua itu kita memerlukan kerjasama yang baik untuk semua elemen bangsa gitu ya. Apalagi dasar filsafat kita itu kan gotong royong, gitu ya. Jadi ada baik kita bergotong royong membangun bangsa ini. Oke, baik. Itu yang kita harapkan. Bang Margarito, terima kasih atas perspektifnya yang sudah diberikan di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga Mas Agung, terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam dialog hari ini. Pemirsa, dan saya akan berikan informasi lainnya ke rekan saya Windy Wellington ya.